Oke, selamat malam. Jadi, apakah konten itu bisa buat kehidupan kita? Hmm. Ayam lengkuas Mbak Eva Teresa. Iya, yang bawain Mbak Winardi. Mbak Win. Mbak Win yang nggak bawa ayam lengkuas. Besok hari Minggu kita Tapino. Wis, yang mau datang segera saja. Pagi-pagi, monggo. Mbak Mariam, selamat malam. Mbak No NKI. Nggak berapa adem. Oh ya. Mbak Eva Teresa, yummy, yummy semua ya. Jadi makanan yang kita sajikan di sini itu makanan Indonesia. Mungkin hari Minggu besok aja yang makanan Hongkong karena Tapino. Yo, piye yo, adem-adem rek. Minggu besok kita Tapino bersama ya. Jadi jangan dilewatkan ya, silahkan. Yang bersedia saja, yang mau saja. Dan Mbak C. Fernando selamat malam. Dan masih ada juga. Jadi kejadian ya teman-teman. Sebelum kita bahas kontennya. Banyak masih kejadian di mana di interminate tiba-tiba. Sebenarnya ya piye ya. Aku tuh selalu berpikir jadi teman-teman itu kena masalahnya itu setelah teleponnya itu setelah kena masalah ini. Nah ini yang masih terjadi. Ya nggak apa-apa. Ya kita nggak selalu menyalahkan teman-teman nih. Sekali lagi kita dalam rangka berusaha. Dan saya menginginkan membuat konten itu, ya selamat pagi Mbak J. Fernando. Jadi saya membuat konten itu sebenarnya tujuannya adalah justru sebelum terjadi itu kita ngerti gitu. Sebelum terjadi itu kita sudah, oh akan aku nonton konten itu gitu. Oh aku ngeliat konten itu. Aku jadi harus kayak gimana, harus seperti apa. Tapi usaha itu tuh kembali lagi ya teman-teman. Wah, Mbak Win. Mbak Win ngasih 10 juta, Wian. Mbak Winar nih ngawur ya, aku disumbang 10 juta. Pokoknya Mbak Win besok datangnya agak pagi ya kalau libur. Kalau Mbak Win ngongkon tamaco ya Bu. Mbak Nur Caula, Waalaikumsalam. Wong ganteng Kak Donya adem bersama family. Ya, Mbak Lili Virgoli, selamat malam. Mbak Eva Tessa namanya di interminate ya tiba-tiba. Iya. Jadi inilah program keinginan saya sebenarnya. Dan kembali lagi, memang membutuhkan kolaborasi. Tapi kembali lagi, ketika kita berkolaborasi dengan siapapun, itu selalu akan melihat bahwa subscribe saya kan nggak banyak. Tapi saya nggak gentar, teman-teman. Jadi kembali lagi, eh, saya nggak pernah gentar dengan subscriber yang 1 juta pun, 2 juta, 10 juta, saya nggak gentar. Justru yang saya pingin collab itu dengan kalian-kalian yang channelnya masih apa namanya masih dikit gitu, 1.000, 2.000, 3.000. Ayo datang ke sini, ayo kita ngobrol, ayo ke sini gitu loh. Channel-channel yang baru berjuang itu apapun yang perjuangan teman-teman, ayo kita bahas, kita naikin bersama Mbak Renia. Nah, jadi itu ya seputar teman-teman ya banyak sekali ya. Ya makanya kalau kalau karena saya membaca pola pikir teman-teman di Hong Kong ini, saya membaca bahwa kalian akan merasa kebingungan setelah kena masalah, makanya saya bikin konten. Ya kan? Selamat pagi Mbak Renia. Jadi konten itu akan terus laku, sekali lagi terus akan ada teman-teman yang masih tiba-tiba kena masalah, tiba-tiba kena persoalan, tiba-tiba kena problem, dan nggak tahu harus ngapain, itu masih banyak. Sekali lagi, disitulah saya merasa nggak ada masalah. Jadi macam-macam ya konten-konten teman-teman, ada yang berita-beritanya teman-teman, adanya berita teman-teman, ada yang di sisi beritanya bahwa oh sama majikan gini gini gini, jadi kayak epic gitu loh, kayak situasi dan keadaan yang wah, ditangkap gara-gara menipu. Wah, ribut gara-gara utang
ditagih di rumah majikan, nah, ada yang ngebom, overstay di penjara, kabur nyolong. Nah, beritanya ada yang begitu 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 dan biasanya berita begitu begitu yang disenengin. Tapi kalau saya ngelihat penontonku ini semuanya ini sangat berbeda, nggak apa-apa. Mbak Uul cantik. Nah, ada juga berita yang wah heboh ya karena punya kekuatan massa, mengumpulkan sumbangan, donasi, ya macam-macam nggak apa-apa. Ya berbuat baik itu caranya beda-beda. Saya tidak akan pernah mengkritisi, saya tidak akan pernah mengomentari lah. Ya maksudnya yang ngomentari sewajarnya lah. Apa yang teman-teman mau lakukan di dunia ini dalam perkontenan. Saya cuman berpesan kepada penonton itu ya menjadilah penonton yang pinter lah. Jadi penontonnya kalau penontonnya pinter, biasanya konten kreatornya juga pinter. Biasanya loh ya. Ngelem awake dhewe. Ya biar anek sing ngelem ya wis. Jadi kalau konten yang kontroversi berarti diri kita itu memang suka-suka hal-hal yang kontroversi. Dan ya namanya juga ngonten ya. Ngonten itu tidak ada larangan. Konten itu tidak ada, sekali lagi tidak ada batasannya. Semuanya tergantung dirinya masing-masing. Yang membatasi ya konten kreator itu sendiri. Ya dirinya sendiri. Ya cara berpikirnya mereka sendiri. Ya attitude-nya mereka sendiri. Ya background-nya mereka sendiri. Ya latar belakangnya mereka sendiri. Ya sekali lagi tidak ada batasan konten. Oh gak oleh dilarang konten ini. Ah konten ini ngelokno kancane. Ah konten ini goblokno. Ah konten ini bikin ngawur. Ah konten ini senengane jelek-jelek. No something something something. Nggak apa-apa. Tidak ada larang. Tidak ada undang-undangnya. Sekali lagi berkonten itu harus bagaimana dan seperti apa. Tapi ketika ada yang merasa dan berani melawan atas konten, atas sesuatu yang kita buat, nah disitulah akan munculnya konflik. Ya mas aku nonton sampai berarti guruku pinter. Waalaikumsalam. Konsepnya malam ini telat hadir. Mbak Bunga Cempaka, konsepnya adalah konten. Bagaimana konten konten itu apakah bisa buat hidupnya? Nanti akan saya bukakan ke teman-teman channel YouTube yang dulu mantan PMI Hong Kong dan atau mungkin yang masih menjadi PMI Hong Kong yang memang kita akan mencoba mengulik ya sejak kapan mereka berkontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Indro yang ganteng dewi sedunia. Mbak Sumar nih Rek. Sumar nih Rek. Ya. Oke, kita balik lagi adalah konten. Apakah konten itu bisa buat kehidupan? Jawabannya bisa. Buktinya saya konten. Kalau konten saya ini nggak bisa buat hidup, pasti. Nah, tapi dari mana? Ya kan, dari konten itu dari mana? Kalau dari kontennya sendiri, duitnya nggak banyak. Sekali lagi dari AdSense-nya itu duitnya nggak banyak. Sebelum memang view-nya banyak. View-nya puluhan ribu, 10.000, 20.000, ratusan ribu view, itu akan menghasilkan uang pastinya. Karena itu ada iklannya, konten. Nah, Facebook pun sama. Kalau Facebook pun, nah syarat-syaratnya adalah teman-teman bisa mencapai 60.000 jam. Ya, ada satu konten kita yang meledak jadi 60.000. Ya, kemudian subscriber atau followernya di atas 10.000 atau 6.000. Ya, harus punya follower 10.000. Maka konten itu akan bisa diverifikasi seandainya. Ya, sekali lagi seandainya. Makanya banyak teman-teman yang juga nyomot-nyomot video dari YouTube yang tidak ada di fanpage, ya entah dari TikTok atau dari manapun boleh dipakaikan di Facebook. Ya, sekali lagi boleh dipakaikan Facebook dan ketika di Facebook meledak penontonnya maka akan bisa dimonetisasi. Nah, ini beberapa yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman ya sebenarnya. Saya ingin
menunjukkan ke teman-teman bahwa konten kita itu apakah memang bisa untuk hidup. Nah, jadi apakah memang bisa gitu. Nah, belum saya share ya. Oke, coba gini aja gimana gini. Kita coba ya teman-teman. Nah, kira-kira yang kalian lihat apa ya? Yang kalian lihat kira-kira. Coba kita lihat nih. Bagaimana teman-teman? Apakah halaman bisa terlihat dengan baik dan benar? Ya, kira-kira bagaimana dan seperti apa? Apakah halaman bisa kita dengar? Oh, ternyata nggak keluar ya. Ya. Di YouTube tidak keluar. Park Island hadir. Wow, Park Island itu mana ya? Oh, suara saya terdengar dengan jelas atau tidak, teman-teman? Park Island. Nah, ini kelihatannya nggak keluar ya. Stop saja dulu. Oke. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah, nah ini loh, aku kadang-kadang ya rada bingung. Keren banget. Mawan jelas. Oke. Halaman belakangnya loh. Wah, ternyata salah ini halaman belakangnya. Nah, ini ya, udah jelas ya. Ini coba kita ketik ya. Yang pertama nih ya, yang mantan PMI ya. Mungkin kita lihat Mbok Meme, coba. Nah, Mbok Meme. Nah, ini teman-teman. Ini saya masih ini 2 bulan yang lalu kita cek ya. Oke, volumenya kita kecilin. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini Mbok Meme. Nah, kita cek dan kita lihat. Ternyata dia kapan nih konten? 12 Maret 2016. Ya, 12 Maret 2016. Kita telaah ya teman-teman. Kita belajar ya, kita belajar. Sekali lagi kita harus belajar. 6 jam yang lalu. Oh, dia udah di rumah sekarang. Ya, 25.000 penonton. Nah, ini juga. Oh, berarti ini sudah di rumah 1 hari yang lalu. Nah, ini sudah di rumah, dia sudah pulang. Sudah nggak di Hongkong lagi. Mantap. Nah, ini Mbok Meme. Ya. Jadi 2016 teman-teman. Dan kita cek berapa total videonya. 1.100. 100 1,1 ribu. Jadi 1.100 video. Nah, kita memang harus memang rajin membuat video ya teman-teman. Ini kalau kita bicara pendapatannya udah. Kalau apalagi penontonnya Hong Kong. Nah, ini 4 bulan yang lalu masih kelihatannya di Hong Kong. Oh, 4 bulan yang lalu di Jepang, 3 bulan masih dengan majikan, 3 bulan, 2 bulan. Nah, ini masih dengan majikan kelihatannya. Nah, Mbok Mbok kecelakaan di Hong Kong. Nah, ini sakit dia. Nah, dari rumah sakit patah tulang diurusin majikan. Nah, tulang siapa yang bayarin? Biaya rumah sakit 81.000. Wah. Oke, 1 bulan yang lalu dan ini pulang sudah.
Kepulanganku penuh drama 138.000. Wah, ini kalau penontonnya Hongkong aku udah tahu berapa duit yang dia dapetin. Dalam satu konten ini aku tahu. Nah, ini pulang. Nah, sudah 1 bulan di rumah. Ya, jadi kembali lagi ini sudah pulang, Bu. Ini 800.000, 807.000 subscriber. Nah, teman-teman. 1.100 video. Oke, ini Mbak Meme. Ini yang notabene-nya saya nggak kenal, cuman tahu. Ya, saya nggak kenal, saya cuman tahu. Atau YouTuber. Bikin konten itu enak di YouTube apa di FB, TikTok? Semua. Jawabannya Mbak Sumarni itu semua. Nah, itu semua. Ini sorry ya, aku ngomong, aku spesialis bahas yang TKW Hongkong. Ini Mbak Meme, saya nggak kenal, tapi tahu. Nah, ini Mbak Meme, bahkan dia duluan bermain. Nah, yang kedua, ini ada namanya, ini yang ibaratnya di luar ya, yang saya kurang, intinya yang pernah saya tahu. Nah, yang kedua ini Andy Kers. Nah, ini 165.000 subscriber dan videonya 1.600. Nah, terus kita lihat mulai berapa dia? 14 Februari 2018. Nah, ini 14 Februari, Maret, Aprilnya kita bikin komunitas. Nah, ini salah satu juga yang dulu memprakarsai komunitas YouTuber Hongkong. Ini salah satu orangnya. Namanya Andy Kers. Sebelum saya bikin acara, saya ngobrol-ngobrol dulu sama dia. Nih, salah satunya. Ya, aku orangnya nggak menutupi sejarah ya, teman-teman. Nah, ini di Hongkong dan ini masih ada di Hongkong. Mas Bro-nya ini masih ada di Hongkong. Saya pernah ditunjukin di 2018 itu 11 juta sampai 12 juta. Saya pernah ditunjukin gajinya ini. Andy Kers. Oke. Berikutnya lagi ini sebenarnya Joy Skylight. Ini juga rame nih. Kontroversi, rame banget. Nah, ini kok 469 subscriber. Nah, turun ini. Harusnya kemarin udah mencapai 1 juta. Tapi nggak tahu ini kok segini. Oke, ini memulai 2013, teman-teman. Jadi bikin konten itu enggak sehari 2 hari terus bayaran, enggak. Ya, ini 1.600.000 video. 1,6 ribu. Berarti 1.600-an video. Perasaan kemarin ini udah 1 juta deh. Nah, ini Joy Skylight. Nah, ini pas pertemuan komunitas YouTuber yang kedua baru datang. Nah, jadi kalau Andy Kers itu yang saya ajak ngobrol. Jadi ini Hongkong ya. Tiga, tiga besar ya. Mbok Meme, Andy Kers, dan Joy Skylight. Nah, sekarang kita menelusuri yang pernah berkumpul bersama saya. Ini salah satunya juga Andy Kers juga yang menjadi pelopornya ibaratnya ya. Terus ini kita coba Pawon SA. Nah, ini saya tahu dan nah ini sudah 146.000, sudah di atas 100.000. Nah, ini mbaknya, nah, kita lihat selengkapnya. Dia mulai 2017, 14 Januari 2017. Dan berapa videonya? 420 video. Dan ini berisi tentang kue-kue. Nah, ini saya tahu. Saya ngerti mengawalinya dulu seperti apa dan bagaimana dan konsistensinya dia dalam berkonten ini saya tahu. Ini bagian di dalamnya komunitas YouTuber Hongkong. Tiap pertemuan selalu hadir bawa makanan buat saya. Mbak Noni, channel YouTube-nya adalah Pawon SA. Nah, ini
Kalau libur pengen belajar gimana caranya? 1 juta itu apa per bulan, Mas? 11 juta. Iya, per bulan. Kemarin per bulan itu Andi Kers. Tapi itu 2018. Sekarang ya lebih gila lagi. Makanya, tapi dia masih belum mau pulang ke Indonesia. Nggak tahu. Ya, tanya aja. Tapi saya pernah ditunjukkan gajinya 11 juta. Saya juga pernah ada eh, channel, tapi nggak tahu. Katanya channelnya hilang. Judulnya apa ya? Pokoknya isinya tentang jaranan. Semua jaranan di Hong Kong itu sama dia direkam. Terus dimasukin ke YouTube. Terus nggak tahu terakhir-terakhir laporan kok kena ban. Jadi seperti itu. Oke, di Pawon SA. Yang berikutnya adalah eh, nih dapur Ranian Cak. Biar teman-teman itu tahu ya. Nah, ini dia. Ini 100 baru tembus. Nah, 102.000. Udah di atas 100 semua, men. Dia bergabung di 21 Februari 2019. Nah, di komunitas YouTuber dia dia masuk ya karena komunitas YouTuber 2018 April baru berdiri ini 2019. Jadi bervariasi dan ini sama kayak Mbak Pawon SA tadi. Sama Mbak Noni hampir ya masakan, resep masakan, makanan. Nggak ada thumbnailnya, penontonnya juga banyak. Nah, ini ya teman-teman. Jadi pada prinsipnya sekali lagi ya, apa yang dikerjakan ya sehari-hari. Nah, kita kita bisa ngelihat video pertamanya dia itu berapa tahun yang lalu. Sekarang kan 2024. Kita bisa cek ya teman-teman. Nah, kita belajar bersama. Nah, Imas Kengko, Mbak Willy cewek, Mbak Nur Aninia, oh sorry nggak tak sebut, Mbak Karmini, Mbak Ari Prianti, Mbak Keko sini, ya semuanya mohon maaf tadi belum disebut ya. Jadi ini ya kreasi teman-teman dan ini juga sama seperti kalian bekerjanya di rumah majikan. Terus jadi jangan disampaikan alasannya, iya enak majikan enak, wis gimana caranya pokoknya. Gimana caranya kalian mau memberikan konten. Nah, ini yang saya tahu nih, Mbak Asti Hendra. Ini udah tadi itu di atas 100.000 semua subscribernya. Jadi kalau di atas 100.000 subscriber ya tinggal di rumah lanjutin aja. Nah ini 5 tahun yang lalu, sekarang 2024, mau 2025, berarti kan di 2020. 5 tahun yang lalu teman-teman. Nah, seperti ini. Kelihatan ini, kelihatan kayak masih di rumahnya majikan ini. Kalau kalian lihat ini masih di rumahnya majikan ini. Kalau dicek, dilihat, nah kompornya ya kan. Bubur candil ubi. Nah, ya gimana caranya ya wis. Jangan tanya ke saya. Yang tahu kondisi di majikan kan kalian. Teng Teng Wijen. Nah ini ya teman-teman. Ini Mbak Rani Anca. Oke, selanjutnya kita buka lagi. Mbak Gabriela. Aku ini namanya benar-benar bingung. Mbak Kucing Gabriela. Aku ini salah satu pendirinya. Soalnya namanya diganti-ganti ya teman-teman. Aku Mbak Gabriela mana ya? Namanya diganti-ganti aku. Jadi ini rada angel. Oke, kita cek dulu ya. Saya juga mengikuti sebenarnya. Tapi mengingat-ingat namanya itu agak bingung.
Tadi dia barusan ngupload. Oh ini Gabriele ID. Gabriele ID. Cek Gabriele. Nah ini juga nih teman-teman. Ini saya juga tahu memulainya. Bahkan ini juga ini salah satu pendirinya komunitas YouTuber Hong Kong. Ya, ini salah satunya Mbak Gabriele. Kalau tadi Mbak Noni sama Mbak Rani Anca itu bersama kita belajarnya bersama Mbak Sri Asih. Selamat malam. Nah, jadi kalau ini benar-benar salah satu pada saat saya mau membuka komunitas YouTuber dan ini salah satu partisipan yang aktif yang bisa saya sebut sebagai juga pendirinya komunitas YouTuber Hong Kong. Nah, ini ya 873 video. Ini dulu awalnya mbaknya ini kontennya awalnya ngerias, ya kan? Awalnya merias, setelah merias pindah ke ASMR, ya, makan. Nah, ini di rumah majikan kelihatannya. Makan, setelah makan, kemudian tadi akhirnya ke kucing. Ya, jadi ini dia konten-kontennya. Kita lihat beberapa tahun yang lalu. Jadi ini makan, terus ada suaranya, terus, nah, jadi dulu kucing. Jadi mbaknya ini gonta-ganti selang-seling. Ya kan? Nah ini kelihatannya masih dimajikan 4 tahun yang lalu, 2020. Ini kelihatannya masih di rumahnya majikan. Waktu itu memang majikannya melihara kucing. Nah, awal-awalnya nih merias. Ya. Nah, ini masih kita berkumpul 4 tahun yang lalu di komunitas YouTuber Hongkong. Mbak Rani Anca ini. Ada ini Mbak Noni, ya ini jadi satu. Mbak Gabriel, Mbak Rani Anca, Mbak Noni. Ini di 4 tahun yang lalu nih. Make up untuk hari Natal di acara barbecue. Nah, kita buka ya teman-teman. Nah, ini. Nah, ini. Nah, kalau kalian lihat ini siapa manusianya? Iya, komunitas YouTuber Hongkong. Nah, jadi make up tutorial. Nah, ini kan tadi yang kita bahas sebelumnya. Nah, ini mbaknya ini masih berkumpul ya teman-teman. Jadi masih masih kita berkumpul bareng di sini. Nah, ini dia di Rias. Di konten saya juga ada mbaknya ini waktu merias. Nah, kita masih berkumpul ya teman-teman. Makanya kan, nah, kalau kita lihat di depan ini ya, nah, nah, lah ini kan, iya. Oke, kita balik ke Mbak Gabriel. Nah, ini Gabriel ID 78 subscribernya. Jadi kembali lagi ya teman-teman. Ini 2017. 2017. Nah, jadi nggak sebentar ya konten itu, teman-teman. Jadi nggak sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Natwa channel masak. Nah, ini juga 60. Nah, ini juga berapa video? 356. Nah, ini videonya kayak gini semua. Makanan semua. Ini ada juga di komunitas YouTuber Hongkong, ya nongkrong, ya ngumpul. Nah, saya tunjukin teman-teman. Ini udah menurut saya ini ya karena view-nya udah kali ya 100 ribuan, 9.000, 400-an, hampir 100 lah. Nah, 2,5 juta masuk lah, 3 juta masuk lah teman-teman. Nah, tapi yaitu 356 video.
Jadi nggak sebentar juga. Ini kita lihat startnya. 2019 dia start. 21 Juli. Nah sekarang 2024. Hampir 5 tahun sudah. Jadi semuanya memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, oke, itu yang di dalam komunitas YouTuber Hong Kong. Terus ada juga yang masak IPAH channel. Nah, ini juga saya yang setting waktu itu gajiannya. Karena, nah IPAH channel. Mana ini? Loh, wis gak kelihatan. Udah gak kelihatan. Oh ini. Wah, ini waktu kita di siapa ini yang bikin? Oh, komunitas itu. Mbak IPAH channel kelihatannya ini. Oh, kok disembunyikan? Kok jadi lain ya? IPAH channel itu menurut saya ya masih 50 ribu. IPAH channel Hong Kong. Coba deh. Mbak IPAH. Apa bener ini? Oh, bukan. Oh, beda. Ini Mbak IPAH beda. Ini Hong Kong ya, teman-teman. Duh, angel golek ini jenenge. IPAH TKW Hong Kong. Wah, banyak sekali ya, teman-teman, yang bikin konten. IPAH channel masak. Nah, ini kelihatannya. Oh, bukan. Masak Hong Kong banyak ya, teman-teman. Bikin aja ya, teman-teman. Sekali lagi ya. Ini masakan Hong Kong semua loh. Nanti kalau teman-teman udah di rumah masak aja. Masak yang masakan ala Hong Kong. Ini aku rasa dapurnya juga di Hong Kong. Ya nggak usah peduliin. Goyang-goyang apa ya, kalau bisa stabil ya stabil. Ini malah, oh ini juga si channel. Nah ini juga, ini pertama kali yang monetisasi di Hong Kong 2016. Jadi komunitas itu baru jalan 3 kali, ini sudah tembus monetisasinya 871 video. Nah, yang paling banyak ini waktu menerapi majikannya ke Indonesia. 2,1 juta penontonnya sudah. Nah, ya teman-teman, kembali lagi ya, ini konten. Kita berbicara konten ya. Oke. Ya, dia membuat konten dan videonya nggak ada yang cuma 100-200. Videonya udah di atas 400-an, 500-an. Yang 100 tadi yang masak-masak memang. IPAH. Nah, begitulah ceritanya ya teman-teman. Nah, ya kalau yang teman-teman lihat di Hong Kong ini kan adanya yang kelihatan ya Yatisam gitu. Terus ada VPMI. VPMI ini dulu dulu namanya apa ya? Ini sebelum ada konten YouTube. Oh, ini Haryana Official. Nah, ini juga lama dan ini kelihatannya juga sudah pulang ke Indonesia, teman-teman. Nah, ini hampir mirip-mirip kayak Yat Yisam nih. Hampir mirip-mirip kayak Yat Yisam, bukan. Aku gak akan manggil Kak. Mirip-mirip kayak punyanya Yat Yisam dan ini dulu di Hong Kong. Dia juga menceritakan kisah-kisah semuanya. Ini setipe lah. Dengan kayak punyanya Yat Yisam itu setipe. Jadi berita-berita di Hong Kong itu dirangkum sama dia, kemudian dibikin konten. Nah ini, saya dulu sebelum melihat punyanya Yat Yisam, lihat ini. Ini juga dari Hong Kong. 871 video. Case study information. Haryana Official. Haryana.
Mbak Wahyu Q. Selamat malam Mbak Wahyu Q. Mbak Cinta Abadi Cahyani. Nah, jadi ini konten-konten channel-channel yang memang bisa buat hidup ya teman-teman semua. Itu tadi beberapa beberapa channel yang saya tunjukin ke kalian. Jadi yang saya perhatikan gitu. Dan itu apa semuanya bisa buat hidup dan bisa gajian? Bisa banget. Kalau Facebook ya banyak juga. Kalau yang Facebook yang saya tahu ya Mbak yang suka bersih-bersih itu yang gede juga. Jadi bahkan kalian sendiri aja kalau mau bikin konten pakai sekali lagi Kak, kalian bikin konten itu pakai bahasa Cantonese. Penontonnya Hong Kong. Dapat 100 penonton, 200, 300 atau 500 penonton aja wis lumayan keren loh teman. Dan kalian membawakan berita dan informasi tentang karakternya JJ Hong Kong, karakternya majikan, majikan kalian, kalian ceritakan dalam bahasa Kantonis itu pemikiran-pemikiran kalian. Itu sebenarnya bisa dan saya itu mendorong teman-teman yang jago bahasa Kantonis untuk membuat konten berbahasa Kantonis. Tapi ya sudah, ya semuanya kembali ke teman-teman semuanya. Bukan tidak ada teman-teman. Nah, ini ada juga yang terbaru juga. Ini malah 3 bulan itu tembus, teman-teman. Tarot, Cahaya Tarot. Nah, ini anaknya kemarin datang ke rumah. Besok hari Minggu kita tapin loh. Ini juga. Nah, ini 5 jutaan nyampe, teman-teman. 1,3 ribu video loh. Di atas 1.000 sudah 29K. Ini juga baru 4 bulan, teman-teman. 2023, 5 Januari 2023, teman. Sekarang 2024, setahun dia. Sudah menghasilkan video 1.300. Ini sering diposting gajinya dia dan nama saya biasanya di tag. Ini Cahaya Tarot. Nah, gitu teman-teman. Terus kemarin apa, Vian? Halo? Vian? Arek sing GoPro ini, sing ayu sapa? Sing motong-motong. Mbak Winani, pokoknya makasih banyak ilmunya dan bantuannya untuk lemah teles Gutia sing bales. Bikin konten itu berapa jam? Itu terserah Mbak. Tergantung sampean bikin konten. Kemarin loh, Fuyan, arek Sundo ini loh. Sing 50.000 loh. Apa jenenge? Ada ya teman-teman kemarin dia suka motong-motong videonya. Aduh. Oh, Iren. Nah, ini teman-teman ya. Nancy Iren. Nah, ini saya tanya, kalau Mbak Wahyu Q sampai nonton video saya, sampean pasti tahu siapa Mbak Iren. Apa jenenge? Nancy Iren. Nah, ini jauh lebih cepat. Mbak Ibu tuh Alex Sudiar, Nancy Irene. Nah, ini. Nah, ini lebih ya dan lagi, teman-teman. Videonya baru belum sampai 500, 469 ya videonya. Ini terakhir ngobrol, Mas gimana kontenku? Kamu senengannya motong-motongin video yang lagi viral, potongin aja. Kamu cek aja, kamu lihat videonya. Ini baru kapan? Nah, oh, awalnya 29 Desember 2018 awalnya. Dulu ketemu sama saya di komunitas YouTuber Hongkong juga. Ini juga pernah ngerias wajah saya. Nah, kita lihat video yang pertama dia. 1 tahun yang lalu. Nah, 1 tahun yang lalu videonya. Jadi ini malah nggak banyak ya videonya. Videonya cuma 469 video. Nah, ini ada yang di apa nggak dipublik. Penontonnya nggak kontennya nggak dipublik semua karena di sini terlihat sedikit ya. Nah, Mbak Nancy Iren. Nah, jadi ini juga kemarin Mbak Feani It's Watching. Ini kemarin terakhir ya nanyain bagaimana GoPro-nya datang ke rumah tak kasih tahu bla 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 bla. Terus dia bikin, nah terus akhirnya gini.
kasusnya Vina kemarin. Nah, dia ngambil potongan-potongan kasusnya Vina, Mbak Herlina Lina, ya. Jadi kasus-kasusnya Vina kemarin yang potongan-potongan kemarin diambil dan ngebum penontonnya. Brrrr. Akhirnya dia monetisasi, ya nggak tahu. Kalau aku nggak tahu ini cairnya berapa. Tapi selama dia kreatif, motong-motong. Nah ini nggak bikin sendiri teman-teman. Jadi dari berita-berita itu dia potong-potong, potong-potong, potong, terus dijadiin satu, lah sudah jadilah. Buat nanti bikin kerja di Indonesia, gak nganggur, pengen belajar. Banyak Mbak dari dulu ngomong sama saya pengen belajar itu banyak banget. Jadi Nancy Irene. Ya, itu salah satu ya teman-teman. Salah dua, salah tiga, dan itu sudah terbukti. Itu semua jelas terbukti. Yang cowok juga TKL cowok, namanya Mas Rio Vlog gitu. Nah itu ngebum di TikTok juga, ngebum juga di YouTube juga. Jadi sebenarnya kalian fokus saja. Nah sekarang berganti teman-teman sistemnya, nggak bikin diupload terus satu-satu, enggak. Kita bikin dulu sampai 100 video lah taruh. Dikumpulin dulu 100 video. Nah 100 video itu kalau seharinya satu itu bisa jadi 3 bulan. 30 kan 90. Jadi kalian tidak kena kejar tayang. Ya, kalau kalian kena kejar tayang, sekarang temanya apa? Tak ulangi lagi konten. Ke kalian ini tak ulangi lagi kontennya. Kalian itu ngonten toko Indonesia aja. Kalian samperi di seluruh Hong Kong ini toko Indonesia setiap minggu. Kalian nggak usah menghabiskan waktu 6 jam 7 jam. Kalian itu habisin waktu kalian itu cuman sejam atau 2 jam. Kalian datang ke Mongko aja, toko di Mongko itu kalian review satu-satu. Satu review 8 menit lah. Mulai dari lokasinya, apa semuanya, konsep. Mbak lihat aja. Nah, selain toko Indonesia, kalian itu bisa Jiso, letak Jiso di Mongko. Nah, kalau nggak kayak gitu, Taman, Kungyun, Park, wah, banyak banget. Jadi, Taman itu kalian review posisi, lokasi, letaknya dari MTR, itu yang jadi bahan reviewnya kalian. Terus fasilitas di taman ada apa aja, toilet, tempat duduk, apa, buat olahraga orang-orang tua itu, apa yang ada di taman itu kalian bisa review teman-teman. Mau lagi bis, nah, kalian cukup anggarin dana, kalian naik bis banyak. Bis itu kalian bikin konten ya, 2 kontrak, 3 kontrak, 4 kontrak, 2 kontrak di Hong Kong itu kalau kalian fokus bis, nomornya bis 1.000 konten aja tembus. Ya kan? Enak naik bis itu sambil ngomong, sambil ditaruh di atasnya bis, terus stasiunnya mana, turunnya mana, apalagi dari jam yang pertama sampai jam yang terakhir kalian bikin, dan kalian hitung juga perjalanannya berapa jam. Terus yang paling panjang misalnya dari Causeway Bay sampai Sungsoi lah. Jadi sekali lagi ya teman-teman, bahan itu tidak akan habis. Belum lagi ini zamannya AI. Jadi zamannya AI ini bacaan itu udah bisa jadi konten. Asalkan jangan jangan selalu bilang kayak gini. Kalau teman-teman belajar terus tanya ke saya, aplikasinya berbayar, saya nggak mau yang bayar. Ya wis silakan yang gratisan kalau mau kualitasnya jelek. Kadang-kadang itu terbentur begitu. Terus nggak ada waktu, nggak bisa ngedit, terus aku kon kudu piye? Kalau hidup kalian itu selalu semuanya penuh alasan. Bu ya aku ngomong sampai 10 tahun ngasih motivasi, ngasih dorongan, ngasih semangat ya podo ae moncrot. Nggak apa-apa buat saya. Karena kehidupan di dunia ini kan kehidupan kalian sendiri. Yang memilih juga kalian sendiri.
Yang memutuskan juga kalian sendiri. Saya hanya mendorong. Saya hanya membagi. Jadi ya banyak teman-teman konten. Kalau dilihat tanya ke saya tema, satu tema aja kalau aku ngomong ke kalian belum tentu kalian bisa konsisten dan komitmen terus membuat konten. Ya gak bayaran-bayaran Mas lah. Yang saya omongin sama kalian tadi itu apa ya? Yang sudah sampai setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun apa ya juga bayaran dulunya. Enggak. Malah tapi Mbak Noni itu udah dapat motor Scoopy waktu itu 2019, 2018 atau 19, 2020 dia pernah ngupload bahwa gajian di YouTube bisa buat beli Scoopy. Jadi ini bukan isapan jempol ya teman. YouTube ini masih menjanjikan, masih salah satu tuyul. Tapi ada effortnya, ada usahanya dari kita. Nah, kalau nanti ditawari bicara tentang saham, ya, bicara tentang investasi, kok jadi ini hapus-hapus, ya, kan repot rodoan. Ya kan? Jadi kembali lagi, semuanya kita kembalikan ke kalian. Satu konten, konten yang kalian buat itu bisa masuk ke Facebook, bisa masuk ke YouTube, bisa masuk ke TikTok, bisa semua, bisa ke semua platform, Instagram, bisa semua, guys. Kalau saya gaji dari YouTube nggak terlalu banyak, teman. Tapi di luar YouTube itu orang yang mencari saya. Nah ini kepuannya luar biasa, teman. Masalah-masalah mereka terselesaikan. Nah itu yang angkanya lumayan membuat saya bisa hidup di Hong Kong. Mas Rio itu TikToknya ngebum, YouTube-nya dulu ya gajian. Tapi begitu dia aktif lagi di TikTok, bisnisnya bakso sama kerupuk, wah ngegaspol. Jadi sekali lagi, konsisten dan komitmen. Jangan cuma sebulan terus leren pegel. Kalian aja bekerja di Hong Kong loh, konsisten dan komitmen. Berapa kontrak? Coba saya tanya kalian, guys. Konsisten dan komitmen sama majikan. Konsisten dan komitmen sama pekerjaan kalian. Yo duitnya 10 juta sebulan. Tapi persoalannya, sampai kapan kita mendedikasikan waktu kita bekerja buat orang lain? Kalau di channel YouTube ya, konten itu sama Atta Halilintar aja menghabiskan waktu 6 jam untuk membuat konten. 2 konten sejak dia di awal. Sampai sekarang jadi wah, gak karu-karuan subscriber. Mbak Vian Derista terlambat gabung. Enggak, Mbak. Konten saya tidak terlambat. Masih bisa dilihat besok dan lusa. Jadi kembali lagi, apakah konten bisa hidup? Bisa. Saya sudah membuktikan. Tapi usahakanlah. Ya, sekali lagi saya ngomong, usahakanlah. Kalian buatlah 1000 konten. Gak tanggung-tanggung. 1000 konten itu bisa kalian selesaikan dalam waktu berapa lama. Terus Mas Api opo elek? Apa belgedes wis saiki nggak usah aku kalau ngomong sama kalian nggak usah standar-standar yang bagus. Kalau kalian mau bikin yang bagus itu ya wis keren, silahkan. Effort dan mikirnya lebih keras. Mbak Sumarni Rek, makasih ilmunya Mas Andro. Ilmu ini sebenarnya dari dulu Mbak saya sampaikan. Teman-teman semuanya itu sebenarnya sudah tahu sejak dahulu kala. Tapi untuk konsisten dan komitmen nggak ada. Usahakan bikin 1000. Kalau kalian sudah punya 1000 konten dan itu kalian habiskan dalam waktu 7 sampai 8 bulan. Bulan ke-10 make sure saya pastikan kalian sudah bisa terima gaji. 1000 konten. Saya nggak bilang yang bagus. Kalau kalian mau bikin bagus ya boleh. Tapi bikin yang banyak.
Terus nanti kalau nggak ngerti caranya ngupload tak kasih tahu. Kalau kalian nggak punya wifi yang kuat, dimajikan sendat-sendut dan internetnya yang di kartu kalian juga sendat-sendut. Ini langganannya cuman kita langganan berapa Fuyan? Internet. Ini 200 sekian ya teman-teman. Aku ngomong ya, ini bisa ditaruh di kamar kalian. Kalian cuman minta listrik aja majikan. Nah, ini ya, saya gak ketok ya. Kalian langganan ini boleh minimal 2 tahun. Ini bisa dibawa. Dibawa kemana kalian? Apa namanya? Pindah majikan itu bisa. Karena ini cuma dicolokin nih. Ya teman-teman sekali lagi nih. Ini internetnya. PCCW. Alhamdulillah semoga berkah. Jadi kembali lagi banyak cara sekarang. Tinggal kaliannya mau apa enggak. Kaliannya bisa konsisten apa komitmen enggak. Itu persoalannya teman. Saya juga Bu. Sekali lagi saya ini kontenku itu iya sih Belgedes. Kontenku itu juga gak keren teman-teman. Gak keren, serius gak keren. Alhamdulillah semoga berkah. Jadi konten saya itu ya menemani masalah kalian. Jadi membahas persoalannya kalian, kebingungan kalian, keruwetan kalian, kemumetan kalian, kepeningan kalian. Nah sekarang saya tanya di Hongkong ini, nek diceritani karo sambat itu sopo sing gelem? Pertanyaan saya itu sopo gelem diceritani sambat? Kalian mau sambat dengan keluarga, kongkon mulai, gak sidole duwe. Tapi kalau kalian sambat dengan saya, ya tak ayo tak jak mikir. Saya bertanya, teman, siapa yang mau meluangkan waktunya, mendengarkan masalah kalian, kepedihan kalian itu sepele loh teman-teman. Orang lain yang nggak punya masalah nonton masalah itu alah ngono kok ya diupload. Pingin konten tapi kadang masih ngeboti kerja offline ya kak. Apakah alhamdulillah mudahan selalu berkah selamanya amin 3 kali. Ya, kontenku kayak gitu. Nah, kalian kalian juga ya. Kalian merasa ex Hongkong dan sampean sudah pernah di Hongkong lama 20 tahun. Kalian bikin konten pun ngasih semangat ke teman-teman. Boleh. Hari Minggu kalian belajar aja hari Minggu. Dengerin 6 orang yang punya masalah. Kumpulin aja dulu, nggak usah diupload, nggak usah bikin channel dulu. Kumpulin aja. Ayo yang punya masalah pingin tak dengerin. Aku pengen dengerin masalahnya apa. Udah ngoceh aja tak kontenin. Yang males dikontenin dia nggak akan mau ngomong dengan kalian yo kesaring dewe kesaring dewe tapi yang mau ya wis sekarang itu banyak di Indonesia itu podcast yang ngobrol di kontenin. Nah kalian tak ajari kalau kalian mau belajar piye membuat pertanyaan yang bagus, susunan kalimatnya bagaimana, pengetahuan bagaimana, kalian tinggal boleh nanya ke saya tak suruh tontonlah konten ini, dengerin konten ini, terus resapi, nanti tirukan. Nanti modifikasi dalam persoalan bertanyanya. Buat anak cucu kayak cinta cerita Nike Ardila Susana. Oh, apa Mbak ceritanya? Kok aku nggak ngerti. Cerita Nike Ardila kayak Susana. Oh, buat anak cucu. Nah, ini kalau saya ya, konten itu legacy. Legacy itu apa? Warisan. Makanya saya dengerin masalahnya kalian, saya kumpulin di konten saya itu. Kalau sampai di 2030 nanti masih ada pekerja migran Indonesia dan masalah-masalah itu bisa lihat koleksi saya. Mohon maaf ya, gak sombong teman-teman. Setelah bikin konten ini Kak Jerry sering kali ngundang di acaranya. Membahas tentang yang terakhir kemarin YouTuber juga pada datang sayanya enggak.
Berapa kali kemarin undangan sudah hampir 7 bahkan 8 bisa jadi 10 kali undangan dalam beberapa tahun. Baju saya tolak surat izin wali berseberangan. Saya juga dapat undangan. Saya kasihkan yang lain lah. Silakan datang. Diundang KJRI, sewenang diceluk jenenge bangga. Saya enggak. No. Ya mau kursus dulu Mas Andro. Aku seneng itu kalau ketemu kalian. Ngobrol dengan kalian. Bercerita dengan kalian. Lihat aja setiap minggu live-nya. Live saya di Facebook, live saya di YouTube. Saya berusaha akan ngupload. Kalau hari Minggu kita ada acara bareng, ada makan bareng di rumah, tak upload ya 5 menit, 4 menit lah. Untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa channel dan rumah ini rumah kita. Kita gunakan untuk teman-teman yang mau datang. Ya nggak apa-apa, yang mau saja, nggak maksa. Nggak harus juga, yang mau saja. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi hidup ini yang kita cari itu apa? Bermanfaat buat orang. Pinginnya diakui, pinginnya dihargai, nggak usah. Nggak perlu. Pingin ngobrol sama Mas Nando langsung belum ketemu waktu. Terserah Mbak. Kemungkinan akhir bulan ini saya ke Indonesia. Jadi tinggal istri saya. Ya mohon doanya ya teman-teman. Saya lagi betulin makamnya ibu. Jadi saya pulang. Tahu kangen sama beliau. Jadi ya kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi, apakah konten bisa buat hidup? Bisa. Apakah konten bisa menghidupi kita? Bisa. Apakah konten nanti itu bisa berpotensi untuk kehidupan kita yang jauh lebih baik? Bisa. Saya buktinya, saya ceritakan ke teman-teman. Dan teman-teman juga ada yang juga sudah membuktikan dan nggak kembali ke Hongkong. Yang saya ceritakan tadi, ada yang masih di Hongkong, ada yang sudah pulang dan nggak kembali. 90% yang saya ceritakan tadi itu sudah pulang ke Indonesia dan tidak ada keinginan kembali ke Hong Kong. Yang masih ada di Hong Kong tadi, Andikers. Suatu saat pun kayak Yat Isam, VPMI aja, Harliana Official itu juga sudah pulang. Beberapa bulan videonya sudah ada di rumah. Jadi dia sudah bisa dapat AdSense. Cahaya Tarot awalnya juga udah di rumah, tapi karena ada janji sama majikan dia harus kembali hutangnya ada 9 bulan dia harus berjanji untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi ada mampu dan mohon bantuan lagi doanya teman-teman. Kalau dulu saya minta bantu doa teman-teman untuk punya rumah yang lebih lebar supaya kalian datengin, saya minta doanya lagi buat besok saya bikin acara. Suatu saat nanti saya akan membuat acara dan isinya adalah YouTuber-YouTuber yang Indonesia yang sudah gajian dan sudah tidak balik lagi ke Hong Kong dan memutuskan untuk tetap berkarya di konten. Saya nanti akan bikin acara dan saya undang kalian semuanya free gratis. Doakan saya ada rezeki untuk mengundang bintang tamunya mantan PMI Hong Kong, artisnya juga PMI Hong Kong. Jadi tidak ada di luar artis. Kita hanya ingin menunjukkan dan menayangkan bahwa kalian ini adalah orang-orang yang hebat. Semoga lancar perjalanannya pulang Mas Andro. Ya, terima kasih doanya. Jadi mohon bantuan doa. Saya tidak minta yang aneh-aneh. Saya tidak minta macam-macam. Boleh saya dikritik. Boleh saya dikasih masukan. Boleh saya dievaluasi. Kalian semuanya boleh. Terima kasih banyak. Sekali lagi, saya hanya berusaha menemani perjalanan hidup kalian selama di Hong Kong dan keluh kesah kalian dan segala macam bentuk problematika kalian yang ada di Hong Kong. Tetap semangat, doakan saya selalu sehat agar selalu bisa memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, hal-hal yang membuat
berpikir kita jauh lebih maju. Tetap semangat, keep stay tune di YouTube channel, and see you next video. Bye bye.